Pagi hari ini kita akan sama-sama merenungkan ya, atau kemudian kita melanjutkan seri eksposisi ya, yang pada minggu lalu dan juga beberapa minggu yang lalu juga kita sudah bersama-sama untuk kemudian merenungkan ya bagian firman Tuhan yang kemudian untuk menjadi perenungan kita ya di dalam kita melihat bagaimana Tuhan menyertai, bagaimana Tuhan menuntun setiap umat untuk kemudian datang beribadah, datang memuliakan nama Tuhan. Pagi hari ini kita akan melihat dari kebenaran firman Tuhan ya, dari kitab 1 Petrus ya, pasal 4 ayatnya yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-19 ya. Tema yang kemudian akan kita renungkan pada pagi hari ini yaitu penderitaan yang bermakna. Ibu bapak, saudara-saudari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan ya, mengenai penderitaan saya kemudian mencoba mencari ya data yang kemudian saya temukan dari salah satu lembaga misi, lembaga Kristen ya, yaitu Open Doors, yang kemudian lembaga ini juga mereka sangat aktif untuk kemudian melihat bagaimana kemudian gereja-gereja Tuhan yang kemudian mengalami penderitaan, gereja-gereja Tuhan yang kemudian mengalami penderitaan, mengalami kesukaran, penganiayaan. Ya, data yang kemudian saya tampilkan di sini yaitu adalah data 2025 ya. Jadi tahun ini di update yang terbaru. Jadi kalau kemudian kita melihat dari data ini, maka kita akan menemukan di sana bahwa ada kurang lebih hampir 400 juta jiwa ya, atau orang Kristen ya, ada 380 yang kemudian menghadapi penganiayaan, menghadapi penderitaan, menghadapi diskriminasi dengan tingkat, dengan level yang sangat tinggi ya, yang kemudian mengancam iman mereka. Mereka tetap bertahan, mereka tetap eksis di tengah-tengah perjalanan kehidupan keberimanan mereka. Dan kemudian juga Open Doors juga melihat bahwa sekitar 50 negara ya, umat Kristen kemudian menghadapi penganiayaan, menghadapi penderitaan ya, siksaan yang kemudian paling ekstrim ya. Di samping ini ada 5 negara teratas yang kemudian mengalami penderitaan ya. Ada Korea, ada Somalia, lalu kemudian ada Libya dan juga Sudan ya. Jadi kita melihat ya bagian-bagian negara ini yang kemudian begitu banyak orang Kristen yang kemudian mengalami penderitaan, mengalami penganiayaan, dan kemudian jumlah-jumlah yang kemudian ada di bawah ini juga sama ya, menyatakan atau kemudian memberitahukan kepada kita bahwa tidak sedikit atau gereja Tuhan, lembaga Kristen yang kemudian mengalami penderitaan, mengalami penganiayaan. Nah, maka kita bersyukur kita ada di Indonesia yang walaupun juga kita juga karena digolongkan sebagai kaum minoritas, kita juga mengalami penderitaan. Ada beberapa rekan saya juga yang kemudian juga mereka pernah dipenjara karena pemberitaan Injil, yang kemudian juga saya secara pribadi juga mengalami ya penghinaan, mengalami olok-olokan dan lain sebagainya, dihujat, dicaci maki tatkala ketika sedang memberitakan Injil. Nah, bagian-bagian ini mau menyatakan kepada kita bahwa sebetulnya penderitaan adalah bagian yang memang harus dijalani oleh orang percaya. Kalau kemudian kita melihat di dalam Alkitab ya, sejak kejatuhan manusia di dalam dosa, di dalam pasal 3 kitab Kejadian, maka manusia itu tidak pernah lekang dari yang namanya penderitaan.
Manusia tidak akan pernah lepas dari yang namanya kesukaran, dari yang namanya kesulitan, dan lain sebagainya. Namun kemudian kita akan melihat apa sih sebetulnya makna penderitaan bagi orang Kristen. Saya mengajak ibu bapak jemaat sekalian untuk bersama-sama membuka Alkitab kita dari kitab 1 Petrus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-12 sampai dengan ayatnya yang ke-19. 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-19. Saya mengajak ibu bapak untuk kita sama-sama membaca bagian ini. Saya akan membaca ayatnya yang ke-12. Ibu bapak jemaat sekalian membaca ayatnya yang ke-13, demikian seterusnya sampai ayatnya yang ke-19. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Dan jika orang benar hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia ialah setiap kita yang tidak hanya membaca, merenungkan, tetapi juga melakukannya di dalam kehidupan kita hari ke hari. Ibu bapak jemaat yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Martin Luther sangat mengagungkan kitab ini. Ya, dia menganggap bahwa kitab ini adalah kitab yang paling terbaik dari semua kitab yang ada di dalam Alkitab. Karena apa? Karena penderitaan yang dialami orang percaya itu berbagian di dalam penderitaan Kristus. Nah, kalau kemudian kita melihat di dalam perenungan kita, ya di dalam khotbah, secara khusus di dalam tema seri, ya eksposisi yang kemudian kita sudah mendengar pada beberapa minggu yang lalu, ya atau kemudian juga minggu yang lalu juga di dalam pasal 3. Maka kita akan menemukan di sana bahwa Rasul Petrus dari pasal 1 sampai dengan pasal 4 itu kemudian berkali-kali dan juga secara konsisten untuk kemudian memperingatkan penderitaan yang kemudian dialami oleh orang Kristen. Dan di dalam pasal 1 sampai pasal 4 kita bisa menemukan di sana ada dua bagian yang kemudian juga secara aktif atau secara terus-menerus Rasul Petrus sampaikan kepada para murid-murid Kristus yang kemudian tersebar pada waktu itu. Mereka sebagai strangers, tapi kemudian juga mereka mengalami penganiayaan yang begitu hebat. Maka Rasul Petrus di sini menyampaikan, mau menguatkan mereka, mau menghibur mereka, memberikan pengharapan kepada mereka. Rasul Petrus menyatakan bahwa penderitaan yang dialami oleh orang-orang percaya atau orang murid Kristus itu adalah penderitaan yang hanya disebabkan oleh dua hal.
Yang pertama itu adalah penderitaan yang disebabkan oleh karena kejahatan yang dibuat oleh mereka. Lalu kemudian yang kedua yang disampaikan oleh Rasul Petrus di dalam bagian ini, bahkan kemudian kita melihat di dalam pasal 5, kita juga pun masih menemukan di sana penderitaan yang dialami oleh orang percaya disebabkan oleh karena kebenaran, oleh karena kehidupan keberimanan mereka, oleh karena kesetiaan mereka di dalam mengiring dan juga mengikut Kristus. Bagian ini sangat relevan dan kemudian juga kita dapat melihat juga di dalam analisa konteks yang ada pada waktu itu. Kita bisa menemukan di sana bahwa Petrus berkali-kali kemudian mengungkapkan penderitaan sebagai hal yang paling utama. Misalnya Petrus mengungkapkan mengenai ujian dan percobaan, godaan yang dialami oleh umat Tuhan, oleh murid-murid Kristus yang tersebar di Pontus, di Galatia, di Kapadokia, di Bitinia, dan juga di Asia Kecil. Kita bisa melihat ujian dan pencobaan ada di dalam pasal 1 ayatnya yang ke-6. Kemudian diulangi kembali oleh Rasul Petrus di pasal 4 ayatnya yang ke-12. Lalu kemudian juga penganiayaan merupakan alasan untuk bergembira, alasan untuk bersuka cita. Di ayatnya yang sama di pasal 1 ayat 6 dan kemudian diulangi kembali oleh Rasul Petrus di pasal 4 ayatnya yang ke-13. Lalu kemudian juga Rasul Petrus mengungkapkan bahagia di dalam penderitaan Kristus. Di pasal 3 ayat 14 di sana juga Rasul Petrus menyampaikan kepada mereka. Dan di pasal 4 ayatnya yang ke-14 Rasul Petrus juga menyampaikan di sana. Bahkan juga kemudian Rasul Petrus menyampaikan kemuliaan sebagai dampak penderitaan. Karena orang-orang percaya tetap senantiasa melakukan hal-hal yang baik, tetap senantiasa melakukan hal-hal yang benar, sekalipun mereka ditindas, sekalipun mereka disiksa, mereka tetap konsisten. Itu juga dicatat di dalam pasal 3 ayat 17 dan juga diulangi oleh Petrus di pasal 4 ayatnya yang ke-16. Penderitaan orang Kristen yang tidak bersalah yang kemudian dihubungkan dengan kehendak Allah. Allah menyatakan kepada orang percaya melalui kehendaknya bahwa mereka harus mengalami penderitaan. Karena Kristus telah terlebih dahulu mengalami bagian itu. Dicatat oleh Rasul Petrus di pasal 3 ayat 17 dan juga di pasal 4 ayat yang ke-19. Dan kemudian kita juga bisa melihat bagian seterusnya di mana penderitaan itu berulang-ulang kali disampaikan oleh Rasul Petrus di dalam bagian ini. Maka apa makna penderitaan dari teks yang kita baca pada pagi hari ini? Yang pertama adalah kita dapat melihat bahwa penderitaan itu sebagai wadah spiritualitas umat Tuhan. Penderitaan itu sebagai pertumbuhan iman. Orang-orang percaya yang ada pada waktu itu yang mereka mengalami penderitaan dan siksaan yang teramat hebat. Tetapi juga bukan hanya kepada mereka, kepada kita juga saat ini. Kita diberikan penghiburan, kita diberikan kekuatan. Yang menarik di sini adalah kita dapat melihat Rasul Petrus kemudian memulai bagian ini dengan satu ungkapan yang begitu luar biasa. Ada kedekatan, tidak hanya secara emosional, tetapi juga secara spiritualitas. Rasul Petrus mengungkapkan saudara-saudara yang kekasih. Kalau kemudian kita melihat di dalam teks asli Alkitab, bagian ini mau menyatakan kepada kita bahwa mereka yang tersebar itu, orang-orang percaya itu, yang mengalami penderitaan, murid-murid Kristus yang mengalami siksaan,
Rasul Petrus menyatakan bahwa kalianlah satu-satunya yang dikasihi. Betapa pedulinya Rasul Petrus melihat akan penderitaan yang dialami oleh orang-orang percaya, yang dialami oleh para murid Kristus, dengan sebutan yang dikasihi. Maka ada relasi yang intim antara Petrus dan juga orang-orang percaya yang tersebar pada waktu itu. Itu sebabnya Rasul Petrus menaruh perhatian kepada mereka. Rasul Petrus begitu mengasihi mereka, maka Rasul Petrus menyampaikan, menguatkan mereka, menghibur mereka, memberikan pengharapan kepada mereka di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah siksaan, di tengah-tengah penderitaan yang mereka alami. Maka Rasul Petrus kemudian menyampaikan kepada mereka, tidak usahlah kamu heran, jangan kamu heran, jangan kamu terkejut dengan segala penderitaan yang mereka alami. Ada penyebutan di sana, Rasul Petrus menyampaikan penderitaan yang mereka alami itu seperti nyala api siksaan. Hal ini menunjukkan bahwa yang mereka alami, penderitaan yang mereka alami itu adalah merupakan penderitaan yang sangat hebat, penderitaan yang amat menyakitkan. Waktu saya mempersiapkan bagian ini, Bapak Ibu, saya melihat kalau kemudian saya berada di dalam posisi mereka, mungkin saya yang paling pertama yang kemudian menyangkal iman saya kepada Tuhan. Karena begitu siksanya. Katanya lah api siksaan di sana di dalam teks asli itu sama dengan membakar, menyiksa mereka, dan itu amat sangat menyakitkan. Tetapi bagian ini bukanlah hal baru. Karena kalau kemudian kita melihat juga di dalam Injil Yohanes, di sana Tuhan Yesus juga sudah menyampaikan kepada orang-orang percaya, kepada para murid Kristus, bahwa tatkala Tuhan memilih mereka, maka dunia akan menolak mereka. Dunia tidak akan menerima keberadaan mereka, karena mereka akan dianggap orang-orang aneh. Orang-orang yang kemudian terlihat berbeda dengan kehidupan mereka, karena kesetiaan mereka untuk mengikuti Kristus di dalam perjalanan kehidupan iman mereka. Rasul Petrus juga menyampaikan bagian ini supaya orang Kristen, murid-murid Kristus, tidak terperanjat dengan ujian yang kemudian lebih keras dari apa yang mereka alami pada saat itu. Karena mengingat pada waktu itu Nero adalah pemimpin yang sangat kejam, yang kemudian mulai menganiaya orang-orang Kristen, murid-murid Kristus yang ada di Roma pada waktu itu. Ya, tidak ada kemungkinan kemudian akan sampai kepada mereka dengan siksaan yang teramat berat. Maka Rasul Petrus menyampaikan bahwa ujian, pencobaan itu adalah merupakan sebagai bentuk pemurnian iman orang percaya, supaya iman mereka dimurnikan tatkala mereka mengalami penderitaan. Iman mereka dimurnikan tatkala mereka mengalami siksaan, tatkala mereka juga mengalami penganiayaan. Dan bagian penderitaan ini adalah sesuatu yang pasti terjadi. Penderitaan dialami oleh orang percaya. Karena apa? Karena orang percaya, murid-murid Kristus, berbagian di dalam penderitaan Kristus. Kristus dalam menderita. Bukan hanya saya secara mental, tapi juga penderitaan badani dialami
oleh Kristus. Nah, Rasul Petruslah saksi mata melihat penderitaan yang dialami oleh Kristus. Maka tidak heran kalau kemudian Rasul Petrus menyampaikan bagian ini dengan amat sangat dalam. Rasul Petrus secara jujur untuk menyampaikan penderitaan yang dialami oleh orang percaya. Supaya tatkala penderitaan itu mereka alami atau sedang mereka alami, mereka terus dikuatkan. Mereka terus setia untuk mengiring Tuhan. Lalu kemudian Rasul Petrus juga menyampaikan bersukacitalah. Di dalam teks asli Alkitab, kata bersukacitalah ini adalah menunjukkan bentuk present imperatif aktif. Artinya apa? Artinya adalah bersukacitalah ini adalah mereka lakukan. Mereka sedang lakukan dan terus menerus mereka lakukan. Tatkala mereka mengalami penderitaan atau bahkan penderitaan yang lebih hebat lagi, mereka alami, mereka tetap bersukacita. Ini adalah suatu perintah untuk kemudian mendorong para murid-murid Kristus yang ada pada waktu itu dan juga pada kita juga umat percaya pada masa ini untuk tetap bersukacita di tengah-tengah siksaan, di tengah-tengah penderitaan yang dialami. Maka ini memberikan penghiburan kepada kita, memberikan pengharapan. Tatkala kita mengalami sukacita, kita terus dikuatkan, dimampukan untuk menghadapi segala penderitaan yang kita alami. Orang percaya yang walaupun mereka dicela, mereka dihina karena nama Kristus, namun mereka adalah orang-orang yang berbahagia, orang-orang yang diberkati. Karena apa? Karena ada penyertaan Roh Kudus. Pasti juga kita akan bertanya-tanya, apa ia bisa di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah siksaan yang dialami, kemudian kita bisa bersukacita? Yang benar aja. Apa ia mampu? Kita mau tertawa, kita mau cengengesan di tengah-tengah penderitaan, kesukaran yang teramat berat yang kita alami. Tidak mudah. Tetapi ini yang Alkitab katakan kepada kita hari ini. Untuk terus bersukacita. Bersukacita bukan karena situasi. Bersukacita bukan karena kondisi yang kita alami. Pada saat kita senang, kita lagi baik-baik, kita lagi menikmati berkat Tuhan, lalu kemudian kita mengatakan dengan mudahnya, oh Tuhan itu baik. Apakah di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah kesukaran, di tengah-tengah siksaan, kita masih juga mengatakan bahwa Allah itu baik dalam hidup kita? Maka bagian ini menguatkan kita. Maka kata berbahagialah, di ayat berikutnya dapat kita lihat, sebetulnya itu bukanlah bentuk perintah, tetapi kata berbahagialah di dalam teks asli itu adalah diberkatilah. Oleh karena apa? Oleh karena penyertaan Roh Kudus. Ada Roh Kudus Tuhan yang akan memampukan kita untuk kemudian menjalani kehidupan kita di dalam mengiring Tuhan, di dalam mengikuti Tuhan, sehingga kita akan sanggup untuk bersukacita di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah penderitaan yang kita alami. Maka sukacita lahir dari pengenalan yang benar akan Tuhan. Itu akan dapat memampukan setiap orang percaya untuk mengambil dan memberi bagian di dalam penderitaan Kristus. Kata mengambil dan memberi bagian di dalam penderitaan Kristus, di dalam teks aslinya adalah kita bersekutu di dalam Kristus. Ada persekutuan yang erat di sana.
Ada relasi yang intim antara orang percaya dengan Tuhan dan juga sesama tubuh Kristus. Sehingga penderitaan yang dialami tidak akan terasa berat karena kita mengambil bagian bersama-sama di dalam penderitaan Kristus. Bukankah juga Rasul Paulus juga mengungkapkan hal yang sama di dalam suratnya kepada jemaat di Filipi pasal 3 dan juga di dalam kitab Kolose kepada jemaat yang ada di Kolose juga. Rasul Paulus juga memberikan teladan bagaimana Rasul Paulus mengambil bagian di dalam penderitaan Kristus untuk kemudian menguatkan umat Tuhan, menguatkan orang-orang percaya yang mengalami penderitaan, sehingga mereka tetap bersuka cita. Bapak Ibu, ada satu kutipan yang saya ambil dari buku yang ditulis oleh Timothy Keller, Berjalan Bersama dengan Allah Melalui Kesukaran dan juga Penderitaan. Timothy Keller mengatakan bahwa Allah mendatangkan sukacita penuh bukan tanpa penderitaan, tetapi melalui penderitaan. Jadi sukacita itu kita dapatkan. Hal ini juga selaras dengan apa yang disampaikan oleh Rasul Petrus kepada kita hari ini. Karena sukacita yang kita dapatkan dari Allah bukan tanpa penderitaan, tetapi melalui penderitaan. Maka kita bersyukur. Kalau kita menderita kalau kita bersuka cita karena penderitaan yang kita alami, kita dimampukan, kita ditolong, kita dikuatkan untuk kemudian menghadapi berbagai kesulitan hidup. Hal yang kedua, makna penderitaan bagi orang percaya, yaitu dengan penderitaan orang percaya memuliakan Tuhan. Rasul Petrus juga mengingatkan secara konsisten bagian ini. Ada dua hal mengenai penderitaan yang kemudian tadi juga saya sampaikan di bagian awal, yaitu menderita karena kejahatan. Kejahatan yang dibuat oleh umat manusia. Mereka membunuh, mereka mencuri, penjahat, pengacau, dan lain sebagainya. Maka Rasul Petrus mengingatkan, menasihatkan kepada orang percaya agar mereka tetap menjaga, jangan lagi ada penderitaan. Jangan lagi mereka menderita karena melakukan kejahatan, melainkan mereka menderita karena mereka percaya, karena mereka melakukan hal yang baik, karena mereka melakukan hal yang benar, supaya mereka dapat luput dari hukuman Allah. Teks juga menyampaikan kepada kita melalui bacaan yang kita baca, tatkala orang-orang berbuat jahat, mereka akan mendapat hukuman dari Tuhan. Supaya kita tidak main-main di dalam menjalani kehidupan keberimanan kita di tengah-tengah dunia yang sulit untuk kemudian kita jalani sebagai orang percaya. Hal yang kedua juga yang Petrus mau ingatkan kepada kita adalah justru orang percaya harus menderita karena kebenaran. Mengapa orang percaya harus menderita karena kebenaran? Karena mereka adalah murid-murid Kristus. Oleh sebab itu murid-murid Kristus janganlah malu untuk kemudian kalau misalkan ada orang lain di sekitar kita mengatakan bahwa loh kok Tuhanmu mati, Tuhanmu menderita dan lain sebagainya. Janganlah malu, melainkan kita terus menerus dengan penuh semangat untuk bersaksi kepada mereka yang belum mengenal. Karena mereka mengatakan demikian karena mereka belum tahu siapa Tuhan kita.
Maka kita dipanggil sebagai murid Kristus untuk tidak malu bersaksi, untuk tidak malu untuk menyatakan kebenaran, menyatakan Injil, memberitakan Injil, menyampaikan Injil itu kepada semua orang. Bukan hanya saja kepada mereka yang belum percaya, tetapi juga di tengah-tengah keluarga kita. Orang Kristen. Bapak Ibu, dari informasi-informasi yang saya dapatkan, tidak sedikit juga orang percaya yang kemudian pada akhirnya meninggalkan Kristus karena beratnya beban hidup yang mereka alami. Mereka mengalami kesukaran yang begitu luar biasa, tetapi penderitaan yang dialami karena mau menyatakan kemuliaan Allah. Dan supaya Kristus dikuduskan di dalam hati orang percaya sebagai Tuhan. Jadi kehidupan keberimanan kita bukannya sekedar kita menjalani persekutuan, ibadah kita, doa kita, baca firman Tuhan, tetapi juga di dalam perjalanan iman kita sebagai anak-anak Tuhan, kita juga harus mampu untuk memberi jawab kepada mereka yang menanyakan tentang iman kita. Di dalam pasal 3 ayat 15 dan seterusnya, Rasul Petrus juga mengingatkan bagian itu. Bahwa orang percaya tidak hanya duduk manis, orang percaya tidak hanya duduk diam, menikmati kasih Tuhan. Tetapi juga orang percaya diminta supaya mereka dapat memberi jawab mengenai iman yang sedang mereka jalani, yang sedang kita jalani. Hal itu diingatkan kepada kita. Yang kedua, karena menderita karena kebenaran, karena Yesus Kristus. Dia adalah Tuhan, Dia adalah Juru Selamat. Dan juga menderita karena kebenaran untuk menyatakan kemuliaan Allah. Ini adalah bagian yang terpenting dari kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Sebagai orang-orang percaya, sebagai murid-murid Kristus. Maka kata Kristen itu bukan di KTP. Kata-kata Kristen itu di KTP ya, nggak usah kita ngaku Kristen. Kata Kristen yang sesungguhnya adalah murid Kristus. Jadi kalau kita sudah berani untuk kemudian menyebut Kristen, saya adalah orang Kristen, maka kita juga harus sungguh-sungguh menjalani kehidupan keberimanan kita di dalam Tuhan. Jangan kemudian sampai tatkala kita mengalami penderitaan, tatkala kita mengalami siksaan, di sana kemudian kita mulai pergi meninggalkan Tuhan. Kita lalu mempertanyakan kesetiaan Tuhan. Tuhan, apakah Engkau masih baik? Tuhan, apakah Engkau masih peduli? Dan lain sebagainya. Dan ini juga yang dialami oleh seorang hamba Tuhan yang hebat. Hamba Tuhan yang biasa juga melayani bersama dengan Billy Graham, penginjil yang terkenal, yang mengikuti pelayanan yang dilakukan, lalu kemudian dia menjadi hamba Tuhan, menggembalakan, memberitakan Injil ke mana-mana, sampai kemudian suatu ketika dia mempertanyakan tentang kasih Allah. Karena apa? Karena kalau suatu ketika dia berjalan, si Charles Templeton ini, lalu kemudian dia menemukan sebuah majalah. Di sana kemudian dia melihat, mengisahkan, ada gambar di sana. Lalu kemudian dia melihat ada seorang anak yang kemudian sedang ditunggu oleh seekor burung. Tatkala anak itu mati karena kehausan. Penderitaan yang dialami oleh anak dan juga oleh ibunya begitu berat. Lalu kemudian pada akhirnya anak ini mati, ibu itu juga mati.
Lalu kemudian Charles Templeton melihat, di mana kasih Allah? Di mana kepedulian Allah? Allah menyatakan bahwa dia adalah pribadi yang baik, pribadi yang begitu mengasihi, pribadi yang begitu peduli terhadap penderitaan yang dialami umatnya. Dan di dalam pergumulan itu, maka Charles Templeton kemudian dia tidak hanya menulis buku ini, tetapi juga dia pribadi juga menolak Kristus di dalam kehidupan yang pernah dia layani, yang pernah dia beritakan. Ini sudah hamba Tuhan hebat, pendeta, gembala. Maka ini menunjukkan kepada kita bahwa penderitaan yang kita alami itu bukanlah hal yang sepele, bukanlah hal yang gampang. Maka kemudian Charles Templeton mengatakan, selamat tinggal Tuhan. Dan di dalam buku ini ada banyak perenungan-perenungan yang kemudian memuat alasan-alasan kenapa Charles Templeton, seorang hamba Tuhan, seorang pendeta, menolak imannya kepada Kristus. Perlu juga untuk kemudian kita baca, supaya kita juga sebagai orang percaya, sebagai anak Tuhan, kita juga boleh melihat realita kehidupan, sehingga kemudian kita ditantang untuk terus berjalan bersama dengan Allah. Yang ketiga, yang bagian yang terakhir, makna penderitaan yang terakhir, yaitu penderitaan yang dikehendaki Tuhan. Penderitaan yang dialami oleh orang percaya bukanlah peristiwa kebetulan, tidak, tetapi penderitaan itu adalah hal yang nyata. Oleh sebab itu Petrus secara jelas menyebut penderitaan ini karena kehendak Allah. Supaya apa? Supaya umat Tuhan, murid-murid Kristus yang ada pada waktu itu, mereka dikuatkan, mereka dihibur. Karena penderitaan yang mereka alami menyatakan kehendak Allah bagi mereka. Dan kita lihat dalam ayatnya yang ke-19. Menderita karena berbuat baik adalah yang dikehendaki Allah. Maka kita bersyukur kalau kita menderita karena perbuatan baik kita. Tetapi bukan karena dilihat oleh orang supaya kita baik, tidak. Tetapi perbuatan baik kita yang kita lakukan didasarkan pada kebenaran firman, didasarkan pada kehendak Allah yang Tuhan nyatakan di tengah-tengah kehidupan kita. Maka penderitaan orang percaya bersumber dari kehendak Allah yang baik. Karena itu orang Kristen, orang-orang percaya, murid-murid Kristus dituntut untuk secara aktif berserah kepada keputusan Tuhan, berserah kepada kedaulatan Tuhan, karena Dia adalah Allah yang mencipta kita. Itu yang harus kita garis bawahi. Kalau penderitaan diizinkan oleh Tuhan, diizinkan oleh Allah kita, siksaan, penganiayaan, Dia tahu kemampuan kita. Dia tahu siapa kita lebih dari apa yang kita tahu tentang diri kita sendiri. Maka Rasul Petrus di bagian awal mengatakan kepada mereka, orang-orang percaya tersebar pada waktu itu, sebagai strangers, tidak usah heran, tidak usah bimbang, tidak usah terkejut, tidak usah kaget dengan penderitaan yang mereka alami. Karena Tuhan juga sudah menyatakan. Maka kita bersyukur juga Tuhan Yesus juga di dalam Matius pasal 5. Kalau kemudian kita baca ayatnya yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-12. Di sana juga adalah ucapan bahagia yang Tuhan Yesus sampaikan. Berbahagialah. Jikalau karena aku kamu dianiaya, kamu disiksa, kamu dihina dan lain sebagainya. Karena demikianlah nabi-nabi sebelum kamu. Artinya apa? Artinya adalah sebelum kita mengalami penderitaan, sudah ada yang terlebih dahulu mengalami penderitaan. Bapak Ibu, Polikarpus yang kemudian hidup setelah zaman para rasul,
pada waktu usianya yang ke-80 tahun, dia kemudian disiksa, diminta untuk menyangkali imannya kepada Tuhan. Kalau kamu tidak menyangkali, kami akan membunuhmu. Lalu apa yang yang Polikarpus sampaikan kepada mereka? Yang kemudian akan menyiksa dia, yang akan membunuh dia. Sekalipun aku dibunuh, aku sekali-kali tidak akan pernah untuk meninggalkan Tuhan dan Rajaku. Wah, luar biasa. Kemudian akhirnya Polikarpus dibakar hidup-hidup. Dan juga masih banyak juga. Saya mengikuti training dari Open Doors, ya, training untuk para pelatih-pelatih. Mereka memperlihatkan video-video dan juga gambar-gambar yang kemudian menyiksa begitu banyak orang Kristen, terutama di daerah Timur Tengah. Ada yang kemudian dibunuh pakai gergaji di lehernya. Waduh, itu saya melihat itu, wah, ngeri. Tetapi itulah panggilan kita. Bahkan ada anak usia 12 tahun. Pada waktu terjadi penyiksaan di Ambon, anak itu diminta untuk menyangkali imannya. Namanya Roy Koponto. Untuk meninggalkan Kristus. Apa yang dia katakan? Aku tidak akan meninggalkan Tuhan Yesus Kristus, karena dia adalah juru selamatku. Dan itu terus berulang kali. Dia disiksa, dia kemudian dikorok lehernya. Dia masih tetap bisa mengungkapkan, aku tetap percaya kepada Yesus Kristus Tuhan dan juru selamat. Maka kita bersyukur kalau kemudian kita sebagai orang-orang percaya masih terus tekun di dalam menjalani kehidupan kita di tengah-tengah situasi yang sulit. Di tengah-tengah penderitaan kita masih terus bertekun menjalani kehidupan keberimanan kita. Ada satu ungkapan yang sangat indah yang kemudian diungkapkan oleh Charles Spurgeon, seorang teolog yang hebat. Dia gitu mengagumi akan ketekunan orang-orang kudus di dalam menjalani penderitaan. Maukah kita mengambil bagian? Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, beratnya beban hidup acap kali membuat kita menjadi putus asa, menjadi kehilangan harapan di dalam kita mengiringkan, di dalam kita mengikuti Tuhan. Namun penderitaan hanya mampu kita pahami tatkala kita memiliki relasi yang benar dengan Tuhan. Ada satu dorongan, passion kita, keinginan kita untuk kemudian mengenal Allah di dalam kita menjalani kehidupan kita. Ada satu kerinduan yang dalam untuk kemudian kita tetap menjalani di dalam penderitaan, di dalam kesukaran. Dan kalimat yang terakhir menutup firman Tuhan yang akan saya sampaikan. Orang benar hanya senang berbuat baik dan benar, sekalipun harus melewati kesukaran dan penderitaan. Kiranya Tuhan menolong kita, Tuhan memampukan kita untuk menjalani kehidupan keberimanan kita di dalam dunia.